Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan gue Erwin Segi di episode yang ke-9 ini di realita kehidupan. Gue mau bercerita tentang dua-duanya tentang makanan nih. Makanan yang udah ya mewabah kali ya di antara kalangan terutama gaul nih. Karena makanan ini kalau nggak salah sih asalnya dari Jepang. Rice ball sama dimsum. Pertama gue mau ngebahas dulu tentang rice ball. Itu ada seorang kepala rumah tangga yang memang dia punya keahlian di situ. Dan sebelumnya memang dia pernah bekerja di salah satu hotel berbintang. Dengan pengalaman itu dia membuka lah makanan rice ball tersebut lewat online. Lokasinya di sekitar Pasir Kuda di jalan menuju perumahan KRR. Setelah lewat KRR, di situ ada spanduk rice ball dan juga ayam geprek gitu untuk temennya. Kepala rumah tangga tersebut atau laki-laki tersebut bernama Kang Eka. Dia sehari-harinya dia berjualan itu, membuat itu, dan bisa pesan juga lewat online, ojek online ya, dari pagi sampai malam jam 9 malam. Kita lihat visualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Lesmana. Saya membuka usaha rice ball dari tahun 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah semenjak alhamdulillah bisa mencukupi keluarga saya. Anak saya 2, yang satu udah nikah, yang satu lagi masih sekolah. Namun semenjak pandemi corona merebak, omset penghasilan saya menurun drastis, tidak seperti tahun kemarin. Selain rice ball, ada menu alternatif lain seperti ayam geprek. Harga rice ball 15.000 sama ayam geprek juga 15.000. Apabila berminat, penonton bisa mencari di aplikasi Grab yang ada. Untuk pesanan langsung bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Sekarang pelanggan sekarang walaupun masih ada, tapi tidak seperti yang kemarin, menurun drastis. Karena keahlian saya ini selama ini saya tekunin. Untuk jam 8 tutupnya jam 8 malam. Kalau untuk pemesanan lewat dari jam 8 bisa paling sampai jam 9 malam. Kalau beberapa orang tahu sanggup. Rasanya maknyus, endol, mantep pokoknya. Serasa di lidah, nggak ada duanya ini responnya. Bener dah. Kok. Semua bumbu terasa semua. Manis, asamnya pas. Responnya enak bener dah. Coba deh, responnya enak. Mantap. Yang untuk menghidupi keluarganya dengan berjualan makanan tersebut di rumahnya ya. Yang kecil ya.
Yaitu tadi sekilas tentang industri rumahan atau MKM rice bowl. Sekarang ini terutama di perkotaan yang namanya kerja bakti itu mungkin agak langka, terutama kota-kota besar. Di tempat tinggal gue ada satu jalan setapak, ya kurang lebih jalan itu lebarnya 1,5 meter atau 2 meter. Itu terjadi lubang-lubang mungkin karena tergerus oleh air. Kita bekerja bakti dengan warga seadanya, beresin lubang tersebut, karena kalau malam juga ada lampu kan beda, takutnya ada orang yang lewat los. Jadi kita bekerja bakti. Ini kalau di kampung udah nggak aneh ya. Kalau di kota kan bekerja bakti itu langka, ada tapi itu nggak semua. 40 kakak yang hadir, 40% aja udah bagus, atau 30%. Cerita kedua, gue bercerita tentang industri rumah tangga, makanan juga, yang bernama dimsum. Itu berlokasi di sekitaran Bomen atau Jalan Raya Ciomas kali ya. Makanan tersebut dia berjualan secara online, dan kepala keluarga ini bernama Arif. Dia kalau pagi, terutama hari Minggu itu biasa suka berjualan juga di daerah pengajian Al-Ihya, dan itu memang yang diincar pasarnya para jamaah tersebut. Cuman dia juga terima pelanggan untuk telepon atau datang langsung ke situ, dan dia nggak nerima makan di tempat karena memang dia nggak menyediakan, dan barang itu langsung dibawa oleh pelanggannya ataupun diantar. Kita lihat visualisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif. Usaha saya usaha kecil-kecilan ya. Di sini saya buka produksi dimsum, dan diawali sejak tahun 2018 saya merintis sampai saat ini ya. Kemudian kemarin-kemarin sebelum masa pandemi, omset ya lumayan lah ya, bisa dikategorikan lumayan gitu, cukup lah untuk istilahnya untuk makan gitu ya, dan kebutuhan sehari-hari. Lalu kemudian pas masuk musim pandemi ini memang agak ada penurunan omset, bahkan dikatakan sangat lumayan drastis turunnya ya, sangat besar lah gitu turunnya. Kemudian sekarang ini mulai adalah istilahnya grafiknya ada naik lagi, walaupun belum senormal yang dulu gitu ya Pak ya. Jadi mungkin perkenalkan keluarga saya udah punya anak ya, 3 ya. Yang satu di Bandung, ikut sama neneknya. Yang ikut sama saya di sini ada 2 ya. Yang umur 5 tahun sekolah PAUD, dan yang satu masih berusia 2 tahun. Ya, di sini saya ngontrak per tahun ya. Saya di sini kontrakan saya udah jalan ke 2 tahun ya Pak ya. Dan kemudian untuk omset rata-rata kemarin pas kita bahasnya yang normal dulu ya, itu yang normalnya lumayan sih Pak, istilahnya kalau disebut nominal mungkin cukup lah kemarin-kemarin sebelum masa pandemi. Nah, pas masuk masa pandemi aja nih mulai goyah.
Jadi usaha udah mulai agak sempet goyang juga sih, cuman alhamdulillah sekarang grafiknya udah mulai, istilahnya udah mulai kelihatan lah ada naik gitu, walaupun belum senormal yang pertama-tama gitu loh Pak. Kalau untuk yang mesen itu orang-orang lumayan sih, orang-orang jauh, yang orang lokalnya untuk sekitaran Bogor juga udah banyak. Cuman ada yang bahkan keluar kota juga, ke Bandung saya sempat kirim, ke ke Jakarta juga sempat kirim juga. Saya menggunakan sistemnya itu reseller. Jadi karena dari segi permodalan ya Pak ya, karena mungkin keterbatasan di modal, jadi saya untuk saat ini masih menggunakan sistem reseller. Jadi reseller itu mereka mempunyai alat-alat sendiri, jadi istilahnya memperhemat permodalan saya gitu. Jadi saya fokus di bahan baku aja, bahan baku produksi, kemudian saya jual gitu. Jadi kalau sistem reseller itu kan cash gitu ya Pak. Jadi perputaran uang agak bisa dikategorikan cepat gitu. Nah itu untuk sementara ini saya masih menggunakan sistem reseller. Pengennya saya sih memang kedepannya itu sistemnya selain open reseller itu kita juga pengennya buka booth sendiri gitu ya, buka kayak macam warung gitulah, cuman kita pakai brand sendiri gitu, pengennya tuh kedepannya begitu. Cuman untuk saat ini karena berhubung permodalannya belum cukup gitu, makanya untuk saat ini ya perputarannya menunggu yang cepat aja gitu, pakai sistem reseller. Ke pemesanan, oh ya ke sini ya, nanti ada di sini ya, via WA ya Pak ya, nanti nomornya ada di sini ya. Demikian dua cerita atau usaha dua kepala keluarga atau dua laki-laki untuk menghidupi keluarganya di saat-saat seperti sekarang yang memang ekonomi juga sedang lemah ya, sedang menurun. Dia berjuang gigi untuk menghidupi keluarganya dengan cara, ya gue salut, itu halal. Itulah pertemuan kita untuk episode yang ke-9 ini, realita kehidupan yang 9 ini. Sampai ketemu di realita kehidupan berikutnya. Gue Arun Segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.